Terima kasih paslon nomor 2, Pak Nur. Mungkin saya bisa dijelaskan apa yang Anda siapkan ketika muncul yang namanya meritokrasi. Yang kedua adalah bagaimana rekrutmen birokrasi itu bisa transparan, semua orang bisa melihat sistem yang dilakukan sehingga tidak ada yang dirugikan bahwa itu adalah itu ponaan, itu misanan, itu dan sebagainya. Oh itu yang pernah bantu saya, oh itu yang enggak. Ini ketika clear apa yang disiapkan oleh paslon nomor 2 ketika rekrutmen birokrasi. Terima kasih. Baik, silakan. Mungkin yang dimaksud adalah sistem pengembangan karir ataupun pengisian jabatan dan lowongan di dalam jabatan serta mutasi jabatan, bukan meritokrasi dalam rekrutmen birokrasi. Tentu dalam pelaksanaan mutasi dan lelang jabatan sekarang semuanya melalui persetujuan komite aparatur sipil negara. Artinya kita tidak seluruh kapasitas, seluruh kemampuan dan persyaratan-persyaratan teknis semuanya diatur dengan peraturan perundang-undangan dan disetujui pelaksanaannya melalui lelang jabatan yang terbuka melalui persetujuan KASN via BKN dan Gubernur Jawa Timur. Sehingga andaikan itu dilakukan dengan istilahnya kepada keluarga, kepada sahabat dan semuanya, tentu itu juga harus melalui kapasitas-kapasitas yang dipersyaratkan. Begitu, Bu. Cukup jawaban nomor 2? Ya. Cukup. Bagaimana nomor 3 menanggapinya? Silakan. Oke. Jadi sesungguhnya kami persoalan yang berbeda. Tadi kami hanya ingin sampaikan bertanya bagaimana menanggapi atau mempersiapkan yang namanya meritokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi sudah dijelaskan oleh paslon 2. Benar tidak terserah panelis lah nanti ya. Tetapi yang terpenting bahwa kita ini bersama-sama tunjukkan kepada masyarakat kita tentang meritokrasi. Yang kedua tentang rekrutmen birokrasi yang orang menganggap sampling adalah bagaimana ketika mutasi antar dinas, antar kabak dan antar bidang dan sebagainya. Itu bagaimana menanggapi sebagai seorang pimpinan daerah karena nanti bukan lagi ketua banggar. Monggo. Baik, silakan nomor 2. Hal yang penting yang harus menjadi kunci utama di dalam pelaksanaan mutasi jabatan dan sebagainya adalah the right man on the right place. Menempatkan seseorang pada tempat yang sesungguhnya dan juga menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Meritokrasi tidak hanya dilihat sebagai itu junior dan senior, tapi meritokrasi juga dilihat dari kapasitas dan kemampuan mereka. Artinya pemahaman meritokrasi ini juga dilihat dari secara komprehensif, secara keseluruhan, apa yang menjadi kemampuan, apa yang menjadi kapasitas, dia sekolahnya cum laude misalnya, ini juga harus menjadi pertimbangan untuk di dalam pelaksanaan meritokrasi itu. Begitu, Ibu. Masih ada sisa waktu, mau ditambahkan nomor 2? Cukup? Cukup.